Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang keteladanan akhlak Rasulullah SAW terhadap sesama. Setelah pada materi sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara sehat dengan melihat gaya hidup Nabi Muhammad SAW di dalam kesehariannya, maka saat ini saya akan membahas bagaimana teladan akhlakul karimah Rasulullah agar bisa kita contoh dan bisa kita melaksanakannya. Rasulullah SAW adalah sosok teladan sepanjang masa. Keteladanan Nabi Muhammad SAW tercermin dalam setiap lini kehidupan sehari-hari. Karimah Nabi Muhammad SAW telah dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surat Al-Ahzab ayat 21, yaitu sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan di hari kiamat, dan banyak yang mengingat Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran dan Al-Hadis sebagaimana pedoman hidup umat Islam yang menjelaskan baik buruknya suatu perbuatan manusia, sekaligus menjadi pola hidup dalam menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk. Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam diri manusia. Manusia akan menjadi sempurna jika mempunyai akhlak yang terpuji serta menjauhkan segala akhlak yang tercela. Akhlak ialah tingkah laku yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang. Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk merupakan dua jenis tingkah laku yang berlawanan dan terpancar daripada dua sistem, yaitu sistem nilai yang berbeda. Kedua-duanya memberikan kesan secara langsung kepada kualitas individu dan masyarakat. Individu dan masyarakat yang dikuasai oleh nilai-nilai yang baik akan melahirkan individu masyarakat yang sejahtera. Begitu pula sebaliknya, jika individu dan masyarakat yang dikuasai oleh nilai-nilai yang tingkah lakunya yang buruk akan porak-poranda dan kacau balau. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada awal diangkat sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa sesungguhnya aku tiada diutus oleh Allah kecuali untuk memperbaiki, mengoreksi, dan menyempurnakan akhlak manusia. Jadi misi Rasulullah salah satunya adalah untuk memperbaiki akhlak dengan menanamkan prinsip-prinsip dasar dengan pengetahuan, kaidah-kaidah akhlak yang bersumber dari Al-Quran untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan, atau yang disebut dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah akhlak yang baik dan terpuji, yaitu suatu aturan yang normal yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan Allah dan alam semesta. Pemirsa yang dimuliakan Allah, contohnya seperti ridho dan beriman kepada Allah, malaikat, kemudian kitab Allah, Rasul Allah, hari kiamat, takdir Allah, taat beribadah, selalu menepati janji, melaksanakan amanah, berlaku sopan dalam ucapan dan perbuatan, qanaah, tawakal, sabar, syukur, tawadu, berbakti kepada kedua orang tua, dan segala perbuatan yang baik menurut pandangan Islam. Selanjutnya, pada saat sekarang dimanapun kita berada, apapun jenis pekerjaannya, jabatannya maupun tingkat sosialnya, baik secara individu ataupun kelompok, misi utama adalah bagaimana Rasulullah itu dijadikan sebagai contoh teladan dan Al-Quran yang dijadikan sebagai patokan utama untuk memperbaiki akhlak. Dimulai dari akhlak pribadi, keluarga, dan seterusnya hingga lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan pekerjaan. Pemirsa yang dirahmati Allah, contoh keteladanan Rasulullah Muhammad SAW, yang pertama, beliau tidak sombong dan tidak pernah sombong. Kerendahan hati merupakan sifat karakter yang sangat penting dimiliki setiap orang, karena sifat ini melahirkan berbagai sikap luhur dan menenangkan kehidupan masyarakat, seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu rendah hati kepada siapapun dan tidak pernah menyombongkan diri, bahkan atas kehormatan dan keistimewaannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Rasulullah
Alaihi Wasallam bersabda, jangan goda aku karena aku orang, karena sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Maka sebutlah hamba Allah dan Rasulnya. Yang kedua, beliau sangat lemah lembut. Akhlak mulia Rasulullah SAW dikenal sebagai beliau yang mempunyai akhlak yang paling mulia untuk dijadikan teladan bagi umatnya. Akhlaknya yang paling mulia selalu menyertakan pendapat yang baik, tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk, berperilaku kasar, dan tidak pernah berteriak. Rasulullah SAW tidak pernah membalas perbuatan buruk yang menimpanya kepada siapapun. Bahkan dia mendoakan orang yang menyakitinya dengan hal yang baik. Sebagaimana Sayyidah Aisyah pernah ditanya tentang bagaimana sikap Nabi terhadap keluarganya. Beliau menjawab, dia adalah orang yang paling terpuji. Rasulullah tidak pernah bersikap dengan buruk, kasar, atau berteriak di tengah pasar, dan tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dia memaafkan dan memaafkan hal-hal buruk yang ditunjukkan kepada secara pribadi. Kemudian yang ketiga, cinta kasih. Cintaan Nabi Muhammad SAW terlihat dari sifat-sifatnya yang sangat mulia. Beliau dikenal memiliki rasa cinta kasih kepada siapapun, begitu juga kepada anak-anaknya. Dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW sedang berdoa, dia mendengar seorang anak kecil menangis dan menjadi khawatir tentang anak itu. Nabi kemudian mempercepat sholatnya karena mengetahui bahwa ibunya pasti sangat khawatir dengan tangisan putranya. Dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku mengerjakan sholat dan berniat melakukannya dalam waktu yang lama. Tetapi aku mendengar anak kecil yang sedang menangis, maka aku mempercepat sholatnya. Karena aku tahu bahwa ibunya pasti sangat-sangat khawatir tentang tangisan putranya. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah bersifat toleran, yaitu selalu bersikap dengan toleransi yang sangat tinggi. Kualitas ini membuat seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semaksimal mungkin. Misalnya kesabaran dalam menghadapi cobaan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dan kemampuan untuk menerimanya dengan sepenuh hati. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim, saya pernah berjalan dengan Rasulullah yang pada waktu itu mengenakan sorban di daerah Najran yang tebal bahannya. Kemudian seorang dari desa mengikutinya. Penduduk Badui itu menarik sorbannya begitu keras hingga aku melihat bekas luka di sisi leher Nabi ketika ditarik sorbannya itu. Kemudian Badui itu berkata, wahai Muhammad, berilah aku kekayaan Allah yang kamu miliki. Rasulullah menoleh dan tertawa. Dia memerintahkan untuk memberikan kepada Badui hadiah. Kemudian yang kelima, pemirsa dirahmati Allah, yaitu kemurahan hati. Kemurahan hati adalah ciri lain dari kepribadian Nabi Muhammad SAW. Dia adalah orang paling dermawan yang pernah ada. Dia lebih memilih orang lain daripada dirinya sendiri, dan selalu memenuhi kebutuhan siapapun yang datang kepada Rasulullah SAW. Salah satunya sahabatnya bercerita, Nabi SAW tidak menolak untuk memberikan apapun yang dia miliki kepada seseorang yang dia memintanya. Kemurahan hatinya adalah sesuatu yang harus dicita-citakan oleh umat Islam dan menyebarkan teladan kepada orang lain, sehingga dunia bisa menjadi tempat di sisi oleh orang-orang yang suka menolong. Kemudian yang keenam, yaitu memuliakan wanita. Nabi Muhammad SAW memperhatikan hak-hak manusia dan memerintahkan para pengikutnya untuk memberikan perlakuan khusus kepada wanita dengan memberi mereka penghormatan dan persamaan hak yang seharusnya mereka miliki. Dalam hadis salah satu riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang membesarkan dua hadis sampai mereka dewasa akan berada di dunia berikut bersamaku, seperti dua jariku yang bergabung satu sama lain. Cerita tersebut menunjukkan kepedulian yang Rasulullah SAW miliki terhadap wanita dan hak-hak mereka. Kemudian yang ketujuh, pemirsa yang dirahmati Allah, cinta perdamaian. Nabi Muhammad SAW adalah pencipta perdamaian. Dia ingin orang hidup rukun dan selalu mendorong orang menyelesaikan perbedaan mereka dengan memilih jalur perdamaian daripada melakukan kekerasan. Dalam satu hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, mari kita pergi untuk menyelesaikan sesuatu yang membuat
situasi yang tidak bagus di antara mereka. Oleh karena itu umat Islam harusnya menyebarkan pesan perdamaian dengan memberikan contoh dan tindakan yang Rasulullah SAW lakukan untuk memastikan tidak adanya permusuhan. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, beliau adalah selalu humor. Jadi orang-orang yang mengira bahwa menjadi pemimpin agama, ya, Nabi Muhammad SAW sekali tidak memiliki apa, ya, jadi sama sekali tidak memiliki humor. Faktanya beliau bisa saja melucu, tetapi tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, seperti tidak vulgar, tidak merendahkan atau tidak mengolok-olok seseorang. Satu contoh kelakar Rasulullah yang sangat terkenal yaitu ketika Rasulullah SAW kedatangan nenek tua yang bertanya, apakah kelak ia akan masuk surga? Nabi pun menjawab, tidak akan nenek-nenek di surga, tidak akan ada nenek-nenek di surga. Mendengar jawaban itu, spontan sang nenek menangis. Lalu Rasulullah berkata kepadanya bahwa kelak tidak ada nenek-nenek karena semua ahli surga akan kembali menjadi muda belia. Demikian contoh humor ataupun kelakar dari Rasulullah SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian beberapa contoh keteladanan dari akhlak Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ada suri tauladan sebaik-baiknya bagi umat. Jika ada kepribadian yang pernah hidup di muka bumi ini yang lengkap dalam segala hal dan yang hidupnya dapat menjadi mercusuar pedoman bagi orang-orang dari setiap lapisan masyarakat, maka kepribadian itu tidak dapat disangkal adalah kepribadian Rasulullah SAW. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.